Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Sukron TV. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali terkait mengenai isu perpolitikan terkini. Dan sebelum kita mereaksi video-videonya, nah silakan bagi yang bergabung atau yang baru bergabung di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan mereaksi video-video terkait mengenai ketika momen ya kampanye salah satu paslon. Ya, saya nggak menyebut siapa. Nah, ini ada orang yang berkampanye. Nah, ini sosok ini pasti dikenal banyak orang, ya. Dan beliau ini berkampanye ada kalimat yang terkesan kurang lebihnya adalah kalau paslon yang didukungnya itu menang, ya, itu punya hak prerogatif dan gampang itu katanya. Pak Jokowi itu mau diapain itu terserah. Wah, ini bahaya ini ya. Belum jadi, belum apa-apa kok sudah memberikan ancaman terhadap orang yang tidak sependapat atau sepemahaman dengan mereka, yang tidak pro terhadap mereka. Nah, apakah di daerah lain sama seperti itu? Silakan dinilai sendiri ya, karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda, beda orang juga beda. Kita langsung saja simak video-videonya dan bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen. Saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Saya nggak sebut paslon ya, tapi ada ya lah paslon yang mau nantinya mau diapain, gampang itu. Om Swastiastu, Semeton Panjitabanan, dan seluruh rakyat di Nusantara ini. Video tadi buat saya adalah sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena di sini sedang ditumbuhkan kembali politik kebencian dan politik dendam. Politik kebencian dan politik dendam ini akan bisa merobek-robek bangsa kita, akan bisa merusak persatuan. Karena demokrasi yang sedang kita jalani ini seharusnya menjadi sebuah demokrasi untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Politik kebencian dan politik dendam ini adalah sebuah produk dari politik masa lalu, di mana politik terlihat menjadi seram dan menakutkan karena selalu diiringi oleh dendam. Di zaman modern ini, politik seharusnya bisa menjadi sebuah solusi untuk mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik. Politik akan selesai begitu perhelatan ini selesai, seharusnya anak-anak bangsa mulai berangkulan dan bersama-sama membangun bangsa ini. Bukan kemudian dengan kekuasaan yang didapatkan dia kemudian melakukan balas dendam terhadap lawan-lawan politiknya. Semeton Panjitabanan, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, dari sini kita bisa melihat bahwa mana kelompok yang harus kita dukung, mana tokoh-tokoh yang harus kita dukung, mana capres yang harus kita pastikan kemenangannya. Karena kalau kita memilih dan memenangkan calon presiden yang salah, maka kita semua rakyat Indonesia ada dalam keadaan bahaya. Demikian saya Anak Agung Ngurah Panjaitika menyampaikan salam demokrasi, salam bahagia. Om Santi 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 Om, semoga damai 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 selalu untuk Indonesia. Untuk Pak Guntur Soekarno Putra, statement Bapak tersebut sangat mengerikan sekali Pak, bahwa artinya
Ganjar dan Mahfud menjadi presiden, seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas. Ini mengerikan sekali, Pak. Kami bangsa Indonesia nggak mau itu terjadi. Ketika Pilpres ini selesai, maka selesailah sudah kompetisi. Maka kita akan berangkulan lagi untuk membangun bangsa ini ke depan. Seharusnya begitu, Pak. Tapi jangan balas dendam, Pak. Jangan mendendam terhadap anak bangsa. Ini mengerikan sekali, Pak. Kami tidak ingin mempunyai pemimpin yang seperti itu, Pak. Pak Ganjar, walaupun beliau adalah petugas partai, ya, merupakan anak buah dari adiknya Bapak, tapi tidak boleh begitu, Pak. Jangan perintahkan beliau untuk lakukan itu. Walaupun saya yakin beliau akan patuhi itu karena beliau adalah petugas partai, Pak. Kami takut sekali dengan apa yang Bapak katakan, Pak. Ini mengerikan sekali. Negara kita negara hukum, Pak. Oleh karena itu, kita harus setelah Pilpres ini selesai, seharusnya kita berangkulan kembali, berkolaborasi, Pak. Bukan memukul, bukan membalas dendam, Pak. Mengerikan sekali, Pak. Ya kan? Oke, salam demokrasi, Pak Guntur. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif. Gampang itu. Jokowi mau diapain? Terserah. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Enak kan jadi anak orang-orang terkenal? Perkataan yang tidak berguna pun didengarkan orang-orang dan bisa viral di mana-mana. Lihat Bapak Andika Perkasa begitu semangatnya memberikan applause, memberikan tepuk tangan kepada sebuah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang kurang berguna. Yang menjadi pertanyaannya, musuh politik kalian itu siapa sebenarnya? Sementara yang mengikuti kontestasi politik adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Kenapa malah nama-nama Presiden Joko Widodo yang mau diserang? Katanya Presiden Jokowi dalam masa lemdak, ataupun bisa disebut bebek lumpuh. Kalau di dalam perpolitikan dikatakan bebek lumpuh adalah seorang pemimpin yang tidak punya pengaruh besar lagi di masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, Jokowi adalah suara rakyat. Kalian tidak akan mudah menghadapi beliau. Tidaklah mudah menghadapi orang-orang baik. Tidaklah mudah menghadapi orang-orang yang dicintai 80% masyarakat Indonesia. Salam akal waras menangkan Prabowo Gibran satu putaran gas. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Termasuk Jokowi mau kita apa-apain, lu. Ini pantas apa Mbah iki, Mbah? Iya terus terang bahasaku ngene iki lah darane gak etik apa gak beradab, terserah. Tapi wong tuwek ngene iki petak sopane yo wis gak masuk kanggoku. Urung dadi wis ngancam-ngancam. Urung dadi wis mewarisi sifat-sifat kebencian, sifat-sifat ancaman kepada fanatik atau pengikut. Awake dhewe kan masyarakat toh, pion. Awake dhewe iku belajar tahun 97 apa 96 yo. Zaman ono kae sing diuntungno lah wong duran-duran ngono to. Lah sing padha-padha wong Indonesia nih sing dadi pione sampai mati ngono kae. Anak bojo keleleran. Duh. Ngono lho. Oleh beda pilihan ning ikine kudu jeli. Minimal awake dhewe golek bapak negara iku sing iso ngrukono awake dhewe. Beda pilihan iku biasa. Ning bahasane gak usah ngene-ngene gitu. Ngancam-ngancam padha wong Indonesia gak usah to. Terus kan perkara jabatan iku pribadiku yo Kiai Haji Abdurrahman Wahid iku. Padahal zaman semono pasukan sing wis wani mati iku yo akeh zaman semono. Iku mung Gus Dur aja sampe perkara jabatan iku padha-padha wong Indonesiane paten-patenan lho. Akhirnya sing diuntungno sapa? Lah Megawati to sing dadi presiden lho. Mare ngono Megawati dadi presiden. Kenyataane ora wani nyekel sapa iku? Pak Prabowo lho. Pak Prabowo kan diserang isu atau fitnah musiman to sing bapak penculik atau apa macam-macam. Kenyataan rawan nyakel Pak SBY lho, padha wong militeri Pak Jokowi dadi rong periode malah didadekno menterine Pak Jokowi lho. Beliau yo gelem dadane negara bareng-bareng yo gelem. Iku lho wong kesatria, wong negarawan sing iso ngrukono yo wong-wong ngono kuwi lho. Nek wong tuwek kan ora to. Urung dadi wis ngancam-ngancam ngono lho. Iya, kanggo gue wis gak masuk lah cara ngono. Iku misalnya kok Pak Prabowo kok wong jahat ya. Wong pembunuh dingin. Tahun 2014 gampang nek termo ngrusak ngono ae.
Nek lompatan-lompatanan gampang sekelas Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo orang ngono kuwi atine lho. Kenyataan lho. Kenyataan Pak Prabowo ya antri ya wis besok ya nyalon meneh lho. Malah gelem dijak nonton negara bareng-bareng. Iku sing diarani Pak ngono minimal awake dhewe iki oleh beda-beda ning aja sampe awake dhewe masyarakat atau pion iku paten-patenan ngono lho. Nek wong tuwek kan ora cangkeme lho cara mono. Iya terus terang ae bahasa aku ngene iki cara urung dadi wis ngancam-ngancam sekelas Pak Jokowi. Bapak Jokowi iki presiden lho. Pantes apa ora? Cara kowe gak dihormati wong niki cah nom-nom niki yo aja kaget. Cara cah nom kok gak duwe etika yo wajar. Lah wong sing tuwek figure nyontoni tang koyo ngene iki pantes apa ora? Atur suwun. Guntur Soekarno Putra, abangnya Megawati, mau ngapa-ngapain Pak Jokowi? Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif. Gampang itu. Jokowi mau diapain? Terserah. Aduh, kacau memang ya. Pak Guntur Soekarno Putra, anak dari Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, sang proklamator. Dia juga abang dari Bu Megawati. Tapi kok kata-katanya begini, katanya mau ngapa-ngapain Pak Jokowi, presiden kita tercinta. Ya kan? Ini hati-hati loh ya. Konotasinya tuh negatif loh. Ya, mau ngapa-ngapain Pak Jokowi maksudnya apa? Mau melenyapkan, ya, mau menghilangkan atau menonjolkan Pak Presiden Jokowi maksudnya apa? Hah? Jangan abu-abu Pak, maksudnya mau ngapa-ngapain itu apa? Ya, jangan abu-abu sama masyarakat, harus terang dan jelas. Ini bayangkan kalau Pak Presiden Soekarno kita, presiden pertama kita masih hidup ini, saya rasa malu lah kok anaknya ngomong seperti ini. Tolonglah Pak, jangan memprovokasi masyarakat, jangan memecah bangsa dengan kalimat-kalimat seperti ini Pak. Tolonglah kampanye yang sehat, adem ayam yang sejuk, ya. Satu lagi kawan-kawan, kemarin yang lalu Bu Mega udah sering meremeh-remehkan, menyepelekan Pak Jokowi presiden kita tercinta. Sekarang abang kandungnya katanya mau ngapa-ngapain Pak Jokowi. Bayangkan, itu presiden loh, itu Pak Jokowi yang mau dia papain. Gimana kita rakyat biasa? Coba ya, segera sadarlah relawan, simpatisan, pemilih 03 tuh segera sadar. Karena apa? Capres dan cawapres kalian kalau nanti jadi, itu berpotensi akan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Hati-hati, karena tim sesnya ngomong begitu. Pak Jokowi katanya mau dia papain. Ya, coba mikir ya, mikir lagi sebelum milih nanti. Ya, segera pindah haluan lah. Coba menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Jadi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apa. Wah, dengar narasi dari Pak Guntur Soekarno cukup ngeri juga ya, bikin saya sedikit merinding. Apa yang disampaikan Pak Guntur Soekarno ketika beliau sedang mengkampanyekan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud adalah untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga dengan kemenangan itu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki kekuasaan dan hak prerogatif. Hak prerogatif untuk melakukan apapun, untuk ngapa-ngapain, dan sempat juga menyinggung tentang Presiden Joko Widodo. Jika saat kampanye saja, kekuasaan sudah begitu diincar dan didambakan, bahkan sudah dirancang jika kekuasaan itu didapatkan, akan digunakan apa kekuasaan itu. Lalu apakah slogan "Tuanku adalah rakyat" akan masih bisa digaungkan dan dilaksanakan? Kalau tidak salah, ada seseorang pernah mengatakan, jika sudah diberikan kekuasaan, maka malaikat pun akan bisa berubah menjadi seorang iblis. Kira-kira apakah ini akan terjadi? Jika sampai hal ini terjadi, ini tentu aja mengingatkan kita dengan masa Orde Baru. Guntur Soekarno Putra, hati-hati. Ucapan Anda ini sangat berbahaya. Akan berbalik kena ke Anda. Ya. Maksudnya apa nih Pak mengucapkan? Untuk memilih Ganjar Mahfud. Jika Ganjar Mahfud menjadi presiden, kekuasaan di tangan Ganjar Mahfud, dan nanti bisa ngapa-ngapain semua orang termasuk Jokowi Dodo. Ya. Saya rasa almarhum Bapak Anda malu melihat Anda mengucapkan kalimat itu, ya. Saya yakin sangat malu memiliki anak seperti Anda.
Saya tanya balik kepada Anda, Pak Guntur. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia ini? Apa? Selain selalu menggunakan nama besar Bapak Anda. Ya kan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia ini? Jangankan untuk Indonesia ini. Untuk saudari-saudari Anda yang bertikai saja selalu bertengkar, Anda sebagai kakak tertua, abang tertua tidak bisa mengakurkannya. Iya kan? Mana peranan Anda sebagai abang tertua? Bisa nggak membuat akur saudari-saudari Anda yang bersaling bertikai, berantem? Ingat, Ibu Megawati menjadi presiden bukan karena pilihan rakyat, ya, karena turunnya Gus Dur. Setiap ikut pemilihan tidak pernah menang. Padahal sudah menggandeng, selalu ada embel-embel Bapak Soekarno. Artinya apa? Jika tidak ada nama besar Bapak Anda dan saudari-saudari Anda itu tidak ada artinya. Ya? Jadi harus dipahami itu. Jaga omongan Anda ini yang belum pernah melakukan sesuatu untuk Indonesia ini. Paham? Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Masuk, Jokowi itu mau kita apain gitu. Lah nek politik sampai kegawa baper to yo, sampai jatuh ke tangane Ganjar Mahfud to yo. Wong-wong sing ora pro ning Ganjar Mahfud kuwi bakal diapa-apakno, kuwi gampang. Lah terus iki apa bedane karo Orde Baru? Sopo sing teriak-teriak selalu, ini kembali ke Orde Baru. Hati-hati, nanti anak cucu kita mau dibawa. Lah nek malah anake Pak Soekarno iki to ngomong koyok ngene iki jabang bayi. Lah nek andekan kekuasaan itu jatuh ke tangan Ganjar Mahfud, gampang. Nanti orang-orang itu mau kita apain? Gampang. Sampai Pak Jokowi mau kita apa-apain? Gampang. Lah gek podo mikir cah. Negara iki negara demokrasi, bukan negara untuk satu orang yang pimpinan terus yang liyane sing ora pro arep diapa-apakno ki gampang. Lah wong sing sering teriak-teriak kembali ke Orde Baru ki ya sapa? Kok kubune sapa? Kok cangkeme sapa? Lah malah tibake malah ape gawe kembali ke Orde Baru dhewe. Lah jabang bayi gek ndang tobat. Wis sepuh, Kong, Mbah Kakung kowe iki. Guntur Soekarno Putra di salah satu kampanye yang dimana disaksikan oleh salah satunya mantan Panglima Andika Perkasa dan sebagian elit partai pendukung Paslon 03. Guntur mengatakan yang penting kita menangkan dulu Ganjar Mahfud. Nanti setelah itu kita mau apain Jokowi masalah gampang. Hello Bapak tua, Anda ini sudahlah cukuplah, jangan jadi contoh yang buruk bagi generasi muda. Itu politik apa kok Anda masih punya dendam yang sangat luar biasa pada Jokowi? Jokowi salah apa sama Anda? 80% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Bapak Jokowi. Bersaing aja, pilpres aja, siapapun yang menang terserah. Tapi jangan begitu nanti.
Nggak baik kalau semua orang punya pikiran seperti Anda. Wah, kalau kita menang nanti kita bantai lawan kita. Tak baik lah. Oke. Jadi ke belakang kok saya lihat gimana ya, keturunannya Bapak Soekarno ini kok semakin gimana, jauh banget dari bapaknya itu loh. Nggak ada yang nurun bapaknya sama sekali, lama-lama tak lihat kok bisa menanamkan dendam yang sebegitunya. Oke. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita tangkil lah. Gila. Ngeri sih ini. Ini ngeri cuy. Pak Jokowi, waktu dan tempat dipersilahkan. Minta relawan menangkan Ganjar Mahfud, Guntur Soekarno Putra bilang, kalau jadi Jokowi mau diapain terserah. Astagfirullah. Pak Guntur yang terhormat, Bapak itu adalah anak dari seorang proklamator dan pahlawan Indonesia, Pak. Nama Soekarno itu, Pak, dicintai, Pak, oleh rakyat Indonesia dan dunia, Pak. Jadi tolong pakailah nama itu sebagai teladan agar Bapak itu bisa juga berjasa bagi bangsa ini, Pak. Yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia itu, Pak, adalah Pak Soekarno dan rakyat Indonesia yang waktu itu berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga mereka, Pak. Kalau Bapak memakai nama Soekarno hanya untuk menguasai negara ini, Pak, Bapak salah, Pak. Negara ini milik rakyat Indonesia, Pak. Jujur, Pak, saya miris sekali, Pak, melihat keadaan sekarang, Pak. Negara kita itu mengakunya negara demokrasi, Pak. Tapi demokrasi yang menyimpang, Pak. Bebas berbicara, tapi mengandung fitnah, kebencian, hinaan, bahkan ancaman, Pak. Nangis, Pak, para pejuang kita, Pak. Betul kata mbah saya dan orang tua saya, Pak. Lebih enak zaman Pak Harto, Pak. Semua teratur, Pak. Gak sembarang orang menghina, memfitnah. Kalau Bapak mau Pak Ganjar dan Mahfud itu menang, Pak, harusnya beri saya alasan, beri rakyat Indonesia alasan kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini pantas jadi presiden dan wakil presiden, Pak. Berikan program, ide, gagasan yang semuanya untuk bangsa ini, Pak, bukan untuk satu kelompok saja, Pak. Itu yang kami inginkan, Pak. Apa kami nggak bisa berubah haluan, Pak? Bisa, Pak. Asalkan yang diberikan memang benar-benar untuk rakyat Indonesia, Pak. Bukan untuk kelompok tertentu. Terima kasih. Oke, itu dia tadi ya. Ternyata Guntur Soekarno Putra. Salah satu putra Bapak Proklamator ya, Pak Soekarno. Ini sangat miris juga ya. Ngeri juga sih ya. Sampai ada ancaman seperti itu. Emangnya mau diapain Pak Jokowi ya? Silakan nilai sendiri ya. Untuk para netizen tadi sudah mengomentari. Semoga saja Indonesia akan lebih maju nanti. Tidak ada perseteruan-perseteruan. Nanti siapapun yang jadi, semoga semuanya bisa rekonsiliasi. Bisa membangun negeri ini bersama-sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.